Siapakah di antara kamu yang suka berolahraga? Olahraga apa yang kamu gemari? Setelah kamu berolahraga, tubuhmu pasti mengeluarkan keringat. Mengapa demikian? Hal ini terjadi agar terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh kita. Zat-zat beracun tersebut merupakan sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Nah, proses mengeluarkan zat-zat beracun ini disebut dengan ekskresi. Lalu, bagian tubuh mana sajakah yang mengalami proses ekskresi? Pada video pembelajaran kali ini, Miss akan menjelaskan mengenai ginjal, tahap pembentukan urin, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Berikut penjelasannya. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Nah, proses pengeluaran pada manusia itu terdiri atas 3 jenis. Yang pertama adalah proses pengeluaran zat-zat sisa hasil pencernaan makanan yang tidak berguna bagi tubuh dalam bentuk feses atau tinja. Pada bagian bab sistem pencernaan kita sudah membahasnya ya. Nah, proses ini dikenal dengan defekasi. Yang kedua adalah proses pengeluaran getah yang masih berguna bagi tubuh. Nah, biasanya getah ini dihasilkan oleh kelenjar dalam tubuh kita. Contohnya enzim dan hormon. Proses ini disebut dengan sekresi. Yang ketiga adalah proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Misalnya urin, keringat, udara pernafasan. Nah, ini disebut dengan ekskresi. Alat ekskresi manusia ada 4. Yang pertama adalah paru-paru. Paru-paru seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu pada bab sistem respirasi, paru-paru akan menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian organ ekskresi yang kedua adalah hati. Hati itu menghasilkan zat buangannya berupa urea. Kemudian kulit. Kulit ini merupakan salah satu alat ekskresi juga karena mengeluarkan garam-garam dan H2O atau uap air. Yang keempat adalah ginjal. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini, pada video pembelajaran kali ini, Miss akan membahas mengenai ginjal. Organ-organ yang lain akan kita bahas pada materi selanjutnya. Ginjal itu sebagai alat ekskresi, dia mengekskresikan urea, asam urat, kreatinin, kreatin, dan zat lain yang bersifat racun. Ginjal itu dikenal atau disebut dengan ren, berjumlah sepasang. Ginjal kanan lebih rendah karena di atasnya terdapat hati. Ginjal terletak di rongga perut sebelah kanan dan kiri, depan ruas-ruas tulang belakang bagian pinggang. Dan ginjal berbentuk seperti biji kacang merah. Nah, kita lanjut ke fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang pertama adalah mengatur pH plasma dan cairan tubuh yang bersifat basa, tetapi dapat pula mengekskresikan urin yang bersifat asam. Yang kedua, mengatur volume plasma darah dan jumlah air di dalam tubuh sehingga seimbang. Ya, yang ketiga, menjalankan fungsi sebagai hormon dengan menghasilkan 2 zat, ya, yaitu renin dan eritropoietin. Renin itu sudah kita bahas pada sistem pencernaan. Eritropoietin ini berfungsi dalam proses pembentukan sel-sel darah merah. Fungsi ginjal selanjutnya adalah menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur ekskresi garam-garam.
Selanjutnya kita bahas mengenai struktur ginjal. Nah, di depan kalian ada gambar struktur ginjal, ya. Bagian luar ginjal itu disebut dengan korteks. Ya. Bagian luarnya disebut dengan korteks. Kemudian di bagian dalamnya disebut dengan medula. Di bagian korteks itu terdapat jutaan alat penyaring yang disebut dengan nefron. Ya, ini dia nefron. Nah, nefron ini merupakan tempat terjadinya proses pembentukan urin. Ya, dan setiap nefron itu terdiri atas badan malfigi dan tubulus. Kita bahas satu persatu. Badan malfigi itu terdiri yang pertama kapsul Bowman. Nah, kapsul Bowman ini berbentuk mangkuk yang berdinding tebal dan mengelilingi glomerulus. Ya, apa itu glomerulus? Glomerulus itu berbentuk menyerupai anyaman yang berisi pembuluh kapiler darah. Selanjutnya adalah tubulus. Tubulus itu ada 3. Tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan tubulus contortus collectivus. Ya. Jadi tadi ini badan malfigi, badan malfigi itu tersusun atas glomerulus dan kapsul Bowman. Ya. Kemudian di antara tubulus proximal dan tubulus contortus distal itu terdapat lengkung. Kalian bisa lihat di gambar, ini lengkungnya. Nah, lengkung ini disebut dengan lengkung Henle. Ya. Lengkung Henle ini ada 2. Ada yang turun, ada yang naik. Nah, yang turun ini dikenal dengan pars descendant, sedangkan yang naik dikenal dengan pars ascendant. Selanjutnya kita masuk ke tahapan pembentukan urin. Ya, ada 3. Kita bahas yang pertama yaitu mengenai filtrasi. Nah, filtrasi ini dikenal dengan penyaringan. Ya, apa yang disaring? Tentunya darah. Jadi darah yang dari tubuh akan masuk ke ginjal itu melalui arteri ginjal atau dikenal dengan arteri renalis. Kemudian setelah masuk ke ginjal ke bagian mana? Yaitu masuk ke bagian glomerulus. Ya. Darah dalam glomerulus mengalami penyaringan, membentuk filtrat glomerulus atau yang dikenal dengan urin primer. Nah, di dalam urin primer ini itu masih terdapat zat-zat yang masih berguna bagi tubuh dan yang tidak berguna juga bagi tubuh. Ya, ini tahapan pertama yaitu filtrasi, tempat terjadinya di glomerulus, hasilnya adalah urin primer atau filtrat glomerulus. Tahapan yang kedua dari proses pembentukan urin adalah reabsorpsi. Nah, hasil dari filtrasi tadi yaitu filtrat glomerulus kemudian akan dialirkan melalui tubulus ke dalam bagian dalam dari ginjal yaitu bagian medulanya. Nah, di sini terjadi penambahan zat-zat yang tidak berguna yaitu amoniak dan ion hidrogen. Ya. Kemudian dihasilkan filtrat tubulus atau dikenal dengan urin sekunder. Nah, pada bagian reabsorpsi ini ya juga terjadi penyerapan zat-zat yang masih berguna. Ya, karena tadi di filtrat glomerulus di bagian filtrasi itu masih ada yang berguna. Nah, di reabsorpsi ini diserap kembali ya. Bisa dalam bentuk asam aminonya masih berguna atau glukosanya di sini masih bisa diserap kembali yang berguna. Oke? Selanjutnya, tahapan ketiga dari proses pembentukan urin adalah augmentasi. Ya. Augmentasi itu terjadi di dalam tubulus contortus distal. Nah, apa yang terjadi di sana? Yaitu terjadi pengeluaran zat-zat yang tidak berguna dan yang tidak dapat disimpan oleh tubuh lagi. Ya, inilah hasil akhir dari proses pembentukan urin. Urin yang kita keluarkan yaitu urin yang sebenarnya. Oke, jadi augmentasi terjadi di tubulus contortus distal. Ya, ini proses pengeluaran zat-zat yang tidak berguna.
Kemudian yang dihasilkan adalah urin sebenarnya. Nah, setelah sampai di tubulus contortus distal, maka akan menuju tubulus contortus collectivus. Di sini terjadi pengumpulan dari urin, ya. Saluran pengumpulnya kemudian menuju ke bagian pelvis, bagian tengah dari ginjal, kemudian ke ureter, kantung kemih, dan terakhir ke uretra. Kita lanjut ke faktor-faktor yang memengaruhi proses pembentukan urin. Yang pertama ada hormon insulin. Hormon insulin ini dihasilkan oleh pulau Langerhans di pankreas, ya, berfungsi mengatur gula dalam darah. Nah, hormon insulin ini juga pernah dijelaskan di bagian bab sistem pencernaan. Kemudian faktor selanjutnya adalah jumlah air yang diminum. Yang ketiga adalah hormon ADH atau antidiuretik. Oke, bagaimanakah pengaruh hormon ADH ini terhadap faktor yang mempengaruhi produksi dari urin? Ya, jadi saat dehidrasi itu berarti kita kekurangan air, ya. Nah, pada saat dehidrasi, hormon ADH meningkat, ya. Hormon ADH ini dikontrol oleh hipotalamus, bagian dari otak kita, ya. Dia akan memerintahkan, kemudian kelenjar akan menghasilkan ADH yang banyak. Nah, ADH yang banyak ini akan meningkatkan permeabilitas sel terhadap air dan permeabilitas tubulus collectivus tadi, ya, atau tubulus pengumpul. Nah, akibatnya air akan berdifusi keluar dari saluran pengumpul masuk ke dalam darah. Ya kan? Karena kita butuh banyak air karena kita lagi dehidrasi, maka dia akan masuk ke dalam darah. Akhirnya apa? Akhirnya urin yang dihasilkan, urin yang kita keluarkan itu sedikit dan pekat warnanya. Ya, ini adalah pengaruh dari hormon ADH terhadap jumlah urin yang kita keluarkan. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Mengenai organ-organ lainnya akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Minggu depan kalian small test bab sistem pernafasan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Kita jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye.